Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Afidatul Karomah dari Tadris Fisika akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir dari magang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan salah satu dari kalian ketua kelasnya memimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Setelah itu, Ibu lakukan absensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian. Nomor 1, Fatimah Zahira hadir. Ikvina Fatimatuz Zahra hadir. Eriksa Meilia hadir. Sela Aulia hadir. Untuk pertemuan hari ini, kalian hadir semua ya, alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang hukum 3 Newton. Untuk sebelum ke situ, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Hukum 1 dan hukum 2 Newton. Apakah kalian ingat hukum 1 dan hukum 2 Newton bagaimana? Hukum 1 Newton tentang apa coba? Ya, tentang sifat kelembaban benda. Sehingga benda tersebut cenderung untuk mempertahankan posisinya. Sehingga apabila suatu benda dikenai oleh gaya, maka karena cenderung mempertahankan posisinya, maka gaya tersebut akan bernilai 0. Atau dapat kita tuliskan seperti ini. Hukum 1 Newton dengan rumus sigma F sama dengan 0. Kemudian untuk hukum 2 Newton, apa kalian masih ingat bagaimana coba? Ya, benar sekali. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya, sedangkan massa berbanding terbalik dengan percepatan, atau yang kita kenal dengan sigma F sama dengan M kali A. Setelah itu, karena Ibu tadi sudah bilang kita membahas tentang hukum 3 Newton, maka diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan tentang pengertian hukum 3 Newton, penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari, serta perbedaan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Untuk kali ini kita menggunakan model kooperatif discovery learning, sehingga Ibu akan membentuk kalian dalam sebuah kelompok. Silahkan berhitung mulai ujung kanan, mulai nomor 1 sampai 4. Setelah itu silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah, karena kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Untuk memulai pelajaran kali ini, Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Nanti kalian amati dan cermati mengapa gambar tersebut bisa terjadi. Coba perhatikan, Ibu menayangkan sebuah gambar apa ini? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar roket. Apakah kalian mengetahui kenapa roket itu bisa terbang ke atas? Karena ada semburan gas. Ya, salah satunya karena adanya semburan gas api ini dari bawah roket, sehingga menyebabkan roket itu dapat meluncur ke angkasa. Untuk lebih jelasnya mengenai hukum 3 Newton, maka silahkan kalian untuk membaca buku LKS masing-masing bersama kelompoknya. Silahkan dipelajari terlebih dahulu sebelum Ibu menjelaskan tentang hukum 3 Newton. Ya, silahkan dipelajari terlebih dahulu ya. Ya, setelah kalian sudah mempelajari, tentunya kalian tahu kan sedikit banyak tentang hukum 3 Newton. Coba hukum 3 Newton itu menjelaskan tentang apa? Ya, F aksi sama dengan min F reaksi, atau dapat kita tulis dengan hukum 3 Newton. F aksi sama dengan min F reaksi. Ya, hukum 3 Newton itu menyatakan bahwa apabila suatu benda dikenai gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan reaksi yang sama besarnya dengan aksi yang diberikan, namun dengan arah yang berlawanan. Sehingga karena adanya gaya aksi, maka memberikan reaksi dengan
min itu tandanya arahnya berlawanan. Coba contohnya apa? Penerapan hukum 3 Newton. Ya benar sekali, yaitu tentang roket tadi, yaitu penerapan hukum 3 Newton. Kemudian apa lagi coba? Ketika kalian berenang, kalian pasti pernah berenang kan? Ketika berenang, tangan kalian itu mengayun ke belakang. Namun tubuh kalian itu terdorong ke depan. Dikarenakan adanya aksi tangan kalian mengayun ke belakang, maka air memberikan reaksi kepada badan kita sehingga terdorong ke depan. Sehingga berenang itu termasuk dari penerapan hukum 3 Newton karena arahnya berlawanan antara aksi dan reaksinya. Karena tadi kalian sudah ibu bentuk dalam kelompok, maka kalian ibu berikan lembar diskusi masing-masing kelompok yang nantinya silakan akan didiskusikan, dijawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lembar diskusi. Di situ pada lembar diskusi terdapat beberapa pertanyaan dan pernyataan. Kalian jawab, kategorikan itu hukum 1, 2 ataupun 3, kemudian berikan alasan di sampingnya. Dalam proses diskusi silahkan kalian boleh mengeksplorasi dari berbagai sumber, tidak hanya dari LKS saja, silahkan dari buku apapun. Dan dalam proses berdiskusi, ibu harapkan kalian saling aktif berpartisipasi, dapat berkomunikasi dengan baik dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu selama 30 menit untuk kalian berdiskusi ya. Baik, waktunya sudah 30 menit ya, berarti waktu diskusi sudah habis. Saatnya sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing bersama kelompoknya tadi. Silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan terlebih dahulu. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kelompok 1, ibu simpulkan dari kelompok 1 yaitu pada peristiwa yang nomor 1, yaitu 2 ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Kelompok 1 menjawab bahwa itu termasuk kategori hukum 3 Newton karena adanya gaya dorongan masing-masing kijang. Masa kamu tak mau sih? Untuk kelompok yang lain apakah ada yang berbeda? Jawabannya tidak. Oh, berarti sama ya. Maka kelompok kedua silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya. Terima kasih. Dapat ibu simpulkan dari kelompok 2 untuk nomor 2 yaitu seekor harimau jantan mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh hingga terpental jauh. Itu termasuk hukum 3 Newton karena adanya dorongan sehingga kijang dapat terpental. Itu dari simpulan kelompok 2. Apakah ada perbedaan teman-teman hasil kalian dengan kelompok 2? Ya, ada. Ya, kalian menjawab apa? Hukum 3. Oh, ya enggak apa-apa. Maka dari sini silahkan, terima kasih. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Ibu luruskan untuk hasil diskusi kita pada nomor 1 tadi yaitu tentang 2 ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Itu yang benar jawabannya itu hukum 3 Newton. Berarti kelompok 1 sudah tepat ya. Alasannya karena terpentalnya kedua ekor kijang karena kan adanya gaya aksi reaksi dari masing kijang tersebut sehingga terpental yang arahnya berlawanan. Sehingga jawabannya kelompok 1 sudah tepat. Untuk nomor 2, seekor harimau jantan mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh hingga terpental jauh. Jawabannya apa tadi? Ya, ada hukum 2, ada hukum 3. Yang benar yaitu adalah hukum 2 Newton. Dikarenakan karena adanya gaya yang kuat dari harimau tersebut sehingga anak kijang itu dapat terpental. Karena adanya apa? Karena adanya percepatan tertentu sehingga nomor 2 itu lebih tepatnya yaitu hukum 2 Newton. Itu untuk simpulan diskusi kita. Tadi ibu sudah menyinggung yaitu tentang perbedaan dari ketiga hukum Newton. Ibu sudah buat ringkasan tentang perbedaannya yaitu ini.
dapat kalian lihat di layar LCD proyektor ya. Itu kesimpulannya yaitu pada hukum 1 Newton kita tahu bahwa menjelaskan tentang sifat kelombaman benda sehingga gayanya bernilai 0 atau sigma F-nya sama dengan 0. Sedangkan hukum 2 Newton yaitu tentang percepatan benda yang berbanding lurus dengan gaya dan massa berbanding terbalik dengan percepatan, maka dapat kita rumuskan sigma F sama dengan M kali A. Kemudian untuk hukum 3 Newton tadi yang menyatakan jika suatu benda dikenai gaya atau aksi, maka benda tersebut akan memberikan reaksi yang besarnya sama namun arahnya berlawanan, sehingga dapat kita simpulkan yaitu dengan F aksi sama dengan F reaksi. Untuk aplikasinya masing-masing kalian sudah tahu kan aplikasi hukum 1 Newton untuk apa? Ya, ketika kalian itu mencoba naik mobil kemudian tiba-tiba direm mendadak, kalian pasti akan terdorong ke depan. Karena apa? Karena mempertahankan posisimu. Kemudian untuk hukum 2 Newton contohnya apa? Itu ketika kalian kesualayan dengan mendorong troli, antara troli yang diisi beban dan tidak diisi beban, tentunya percepatannya lebih besar yang tidak ada bebannya. Kemudian untuk hukum 3 Newton tadi sudah dijelaskan, yaitu contoh dari burung terbang, roket ketika berenang, itu termasuk dari aplikasi hukum 3 Newton. Untuk perbedaannya dan untuk kesimpulan yang Ibu sampaikan hari ini, apakah kalian ada pertanyaan? Apakah ada yang belum paham, anak-anak? Untuk yang belum paham silakan itu ditanyakan. Ibu kasih waktu, apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau memang tidak ada yang ditanyakan dan sudah paham, maka pembelajaran kita sampai di sini. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita melakukan ulangan harian tentang konsep gerak mulai dari gaya sampai dengan hukum-hukum Newton ini. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.